Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Under Falling Skies. Di board game ini, kita bakal berusaha mempertahankan kota dari invasi alien. Kita bakal meletakkan dadu buat melakukan berbagai macam hal seperti riset dan menyerang pesawat-pesawat alien. Tapi jangan mengah, karena ketika kita meletakkan dadu, pesawat alien kecilnya bakal turun lebih dekat ke bumi. Waktu kita untuk mengalahkan pesawat induk alien juga nggak banyak, karena dia perlahan tapi pasti makin turun mendekati bumi. Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir, karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Walaupun bisa jadi hari ini kita nggak bakal menang ya, karena video ini tuh bukan video yang bakal ngajarin teman-teman tentang strategi terbaik. Nah, kalau teman-teman penasaran kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagian setup, tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita setup sebelum bermain. Oke, jadi pertama untuk setupnya, kita pilih dulu kota di mana kita bakal bermain. Jadi pilihannya ada 3. Nah, kalau kita barusan aja bermain game Under Falling Skies ini, kita direkomendasikan untuk bermain di kota Roswell. Karena kalau teman-teman lihat di sini, perbedaannya adalah di kota Roswell ini dia kosongan ya guys. Sedangkan untuk 2 kota yang lain di sini ada tulisan-tulisannya. Nah, jadi untuk yang Roswell ini sifatnya adalah dia basic. Tapi hari ini kita bakal main sedikit agak bervariasi ya. Jadi kita mau main di kota Washington DC aja. Jadi untuk yang lainnya kita simpen dulu. Nah, untuk yang kita pilih ini kita taruh di bawah sini. Artinya kita bakal bermain di kota Washington DC. Nah, setelah itu kita bakal menentukan papan permainan untuk ruang bawah tanahnya. Nah, caranya adalah kita lihat di kota Washington DC ini tulisannya ada B dan C. Jadi untuk yang ruang bawah tanah ini ada A, B, C, D. Nah, kita pilih yang B dan C juga. Untuk yang lainnya kita simpen. Nah, terus setelah itu kita lihat nih, posisinya adalah untuk yang B ini di atas dan yang C di bawah, ya kan? Dan juga kita perhatikan bentuk segitiganya kemana, ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi untuk yang B ini bentuk segitiganya ke atas dan yang C bentuk segitiganya ke bawah. Nah, untuk yang kita lihat di sini, untuk yang B ini udah bener, dia menghadap ke atas segitiganya, dan yang C ini masih menghadap ke atas. Artinya untuk yang C ini kita harus balik kayak gini. Nah, jadi B-nya ke atas, C-nya ke bawah. Nah, kalau udah tepat kayak gini, kita taruh di bawah sini. Nah, selanjutnya kita bakal menentukan tingkat kesulitan bermain kita, mau di level berapa gitu ya. Nah, untuk yang teman-teman lihat sekarang ini adalah level yang paling basic alias level 0. Nah, jadi hari ini kita kayaknya mau bermain yang nggak yang level 0 banget, tapi nggak yang juga yang kayak sulit banget. Jadi kita mau naik aja level 1 level. Caranya adalah kita ngeputer 1 dari 4 papan langit ini. Nah, kalau kita mau level 1 artinya kita puter 1 papan. Nah, itu terserah yang mana. Jadi kita pilih aja yang ini kali ya. Kayak kita puter 1. Nah, kalau udah kita puter 1 itu artinya kita bakal bermain di level 1. Kayak teman-teman di sini ada 1 bintang. Artinya kita bermain di level 1. Kalau misalnya kita balik lagi yang ini, nah artinya kita bermain, ini ada 1 bintang lagi, kita bermain di level 2. Tapi hari ini kita bakal main di level 1 dulu. Kalau udah, kita taruh masing-masing marker ini, hijau ke hijau, kuning ke kuning, yang ada lingkaran putihnya. Terus yang merah ini juga di sini yang ada kotak putihnya. Dan untuk yang ini ada mobil bor ini, kita taruh di papan bawah tanah yang ada lambang bornya juga, kita taruh di situ. Nah, kalau udah seperti ini artinya kita udah siap main board game Under Falling Skies. Nah, jadi pertama di setiap ronde yang kita lakukan adalah kita bakal mengacak semua dadu yang ada 5 ini. Oke, nah tapi
perlu diketahui kalau kota Washington DC ini kita punya satu kekuatan khusus, yaitu adalah on the first roll of each round. Jadi ketika kita mengacak dadu di setiap awal ronde, itu kita boleh mengatur satu dadu warna putih ke angka 6 gitu. Jadi sebenarnya tadi sebelum kita mengacak dadunya, kita simpen dulu satu dadu putih, terus kita atur ke angka 6. Nah setelah itu yang lainnya kita acak gitu ya. Nah tapi tadi kebetulan untuk yang warna putih ini udah 6, jadi kita simpan aja. Oke, itu adalah kekuatan khusus dari si Washington DC. Oke, di sini banyak. Jadi satunya ada 3, 6-nya ada 2. Oke. Nah, setelah itu kita bakal meletakkan semua dadu ini ke masing-masing kotak yang ada di bawah tanah ini. Nah, sebelum bermain, jadi ceritanya ini adalah kita bakal melindungi kota Washington dari satu invasi alien gitu ya. Jadi untuk sekarang aku mau ngejelasin tentang bagian-bagian dari papan permainannya. Jadi yang pertama di sini ada kapal induk atau mothership dari si aliennya gitu. Jadi nanti dia bakal turun terus. Nanti kalau dia mencapai ikon tengkorak merah ini kita kalah. Oke. Terus untuk yang 1, 2, 3, 4 petak ini atau papan ini adalah dia langit, bagian langit ya, dimana nanti si alien-aliennya ini bakal turun terus. Nah setelah itu untuk yang papan kecil ini dia adalah kayak permukaan bumi, dia adalah tempat dimana kota kita berada gitu kan. Nah terus di bawah kota itu pas di bawah permukaan itu pastinya ada bawah tanah. Nah untuk 2 papan ini adalah bagian bawah tanah dimana kita bakal melakukan banyak hal buat menyerang alien, buat riset dan lain sebagainya. Oke, jadi langsung aja kita main gamenya. Jadi kita harus meletakkan semua dadu ini ke ruangan-ruangan atau kotak-kotak yang ada di bawah tanah ini. Nah, tapi untuk ruangan yang bisa dipakai adalah terbatas pada ruangan-ruangan yang ada di belakang mobil bor ini. Jadi kalau teman-teman di sini, ini ada kayak semacam mengular gitu ya. Jadi ini dari sini, terus mengular ke bawah gini, mengular ke bawah gini, terus sampai ke bawah gitu. Nah, jadi nanti yang ruangan yang bisa dipakai adalah ruangan yang ada di belakang mobil bornya itu. Jadi ceritanya untuk yang di bawah, yang di depan dari mobil bornya ini, itu ruangannya belum kita gali gitu ya. Jadi yang udah tergali adalah yang ada di belakang mobil bornya. Jadi hanya ruangan-ruangan ini yang bisa kita pakai. Oke, pertama aku mau pakai dadu yang 6 putih. Oke, tapi sebelumnya aku coba mau mendemonstrasikan dulu kalau kita pakai 6 yang warna abu-abu. Oke, jadi kita taruh 6 warna abu-abu ini di sini. Oke, jadi tadi kan aku bilang kalau kita hanya boleh pakai ruangan-ruangan yang ada di belakang mobil bornya gitu kan. Nah, tapi cara kita buat ngegalinya yang ada di depan mobil bor itu adalah dengan kita meletakkan dadu itu di petak sejauh yang ditunjukin sama angka dadunya. Jadi di sini kan angkanya 6, jadi kita bisa menggali ruang bawah tanahnya sebanyak 6 langkah. Oke, jadi 1 kan mobilnya di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk dadu yang warna 6 ini kita letakkan di sini. Nah, tapi masalahnya adalah setiap kita meletakkan dadu, itu yang akan terjadi adalah pesawat-pesawat alien-alien yang kecil ini itu bakal turun juga sejauh angka dadu yang ditunjukkan sama dadu yang baru aja kita letakkan. Jadi untuk dadu atau untuk pesawat yang dia sejajar satu kolom
sama dadu yang baru aja kita letakkan, itu bakal turun sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, nggak tahu nih apakah teman-teman bakal bisa ngelihat ada garis-garis atau kotak-kotak yang agak samar-samar ini, tapi ini bisa kelihatan ada kayak langkah-langkah atau kotak-kotaknya ya guys. Gitu. Nah, tapi di sini aku kayaknya pengen pakai yang warna putih aja. Oke. Jadi kan nomornya tetap sama ya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang warna putih, itu kita bakal mengacak ulang semua dadu yang belum kita pakai. Oke. Jadi tadi kalau misalnya kita pakai dadu yang warna abu-abu, itu udah selesai. Artinya kita bisa langsung pakai dadu yang lain. Tapi kalau misalnya kita pakai dadu yang warna putih, nah kita harus acak ulang semua dadu yang belum kita pakai. Gitu, karena aku ngelihat di sini variasinya nggak terlalu oke ya. Jadi aku pengen untuk pertama kali ini aku pakai dadu yang warna putih supaya kita bisa acak ulang semua dadunya. Oke. 31 lagi. Oke, untuk yang 4 ini aku mau pakai, oh bentar, belum bisa ding. Aku mau taruh dia di sini di tempat yang biru ini, cuman kita belum bisa pakai ya. Jadi perlu aku pikir-pikir lagi. Oke, untuk yang 4-nya aku jadinya taruh dia di ruangan yang kuning ini guys. Nah, peraturannya untuk meletakkan dadu adalah kita nggak boleh meletakkan lebih dari satu dadu di kolom yang sama. Jadi ada 5 kolom ya guys. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di masing-masing kolom itu nggak boleh ada lebih dari satu dadu. Jadi kalau misalnya di sini udah ada dadu, artinya kita nggak boleh taruh dadu lain di sini karena dia ada di satu kolom. Oke, jadi kita letakkan dadunya di sini. Nah, untuk apa aja kegunaan dari ruangan-ruangannya? Di sini ada yang hitam, ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Nanti kita bakal jelasin kalau misalnya ruangan-ruangan ini harus kita aktifkan ya guys. Tapi sekarang kita tugasnya adalah meletakkan semua dadu-dadunya ke bawah tanah ini. Oke, jadi kita baru aja meletakkan dadu warna angka 4. Jadi kita turunin pesawatnya 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita berhenti di tanda panah ke kiri. Artinya pesawatnya juga bakal pindah ke kolom kiri. Itu jadi kalau misalnya kita cuma lewat doang, itu nggak pindah ya guys. Tapi kalau misalnya kita berhenti di situ, nah itu baru dia efeknya aktif. Sama juga dengan semua ikon-ikon yang ada di sini. Kalau kita cuma lewat doang itu nggak aktif. Tapi kalau misalnya kita berhenti, nah itu baru bisa aktif simbolnya. Oke, karena kita tadi dadunya warna abu-abu, jadi kita nggak usah acak ulang, ya kan. Terus sekarang untuk yang lainnya aku cuman mau, karena dia kebetulan satu semua ya, jadi kita manfaatkan untuk taruh dia di ruangan yang hitam-hitam ini. Nah, untuk yang ruangan yang hitam ini, dia kalau teman-teman lihat ada tulisan -1, itu artinya pesawatnya yang kecil-kecil ini itu langkahnya berkurang 1. Jadi dia turunnya berkurang 1 langkah. Nah, jadi karena kita taruh angka 1 di situ, jadi kan 1 dikurangi 1, 0. Jadi pesawat yang di kolom ini nggak jalan. Terus yang ini juga 1. Yang ada di kolom ini nggak jalan. Dan yang terakhir ini juga nggak jalan. Nah, oke. Nah, kalau misalnya semuanya udah keluar, dadunya udah kita letakkan, itu nanti kita langsung mengaktifkan masing-masing efeknya gitu ya. Nah, jadi yang pertama, untuk yang 3 ini, dia nggak ada efeknya selain tadi kita mengurangi langkah dari pesawat-pesawatnya. Jadi kita langsung ambil aja, maksudnya udah kita pakai.
Terus yang selanjutnya kita mau mengaktifkan yang warna kuning ini. Jadi yang mau kita aktifkan yang mana tuh terserah ya guys. Itu tergantung kita maunya mau mengaktifkan yang mana dulu. Oke, jadi untuk yang kuning ini itu bakal ngasih kita energi. Oke, jadi yang kuning ini angkanya dadu 4, tapi dia tulisannya ada -1. Jadi 4 dikurangi 1, 3. Jadi kita dapat 3 energi. 1, 2, 3. Oke. Sekarang untuk yang ini udah selesai. Sekarang yang terakhir, untuk yang 6 ini kita mau gali ruangan, gali underground ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi sebenarnya sebelumnya ketika kita mau jalan, mau ngegali itu, di sini teman-teman lihat ada simbol petirnya, itu artinya kita butuh energi. Ya, jadi tapi untungnya adalah ketika kita mau berapapun ngegalinya, mau berapa langkah, itu kita tetap menghabiskan 1 energi. Jadi kita tadi 6 langkah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita harus menghabiskan 1 energi, jadi ke 5. Oke. Nah, jadi artinya apa? Artinya untuk ruangan-ruangan yang ada di atas ini sekarang udah bisa kepakai semua ya. Kecuali yang ada di depannya si mobil bornya ini belum kita gali. Oke, nah karena semua dadunya udah diaktifkan, artinya itu ronde yang pertama udah selesai. Nah, sekarang di akhir ronde itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita turunin 1 langkah dari si mothership-nya ini atau si pesawat induk aliennya ini. Kita turun 1 ini. Nah, kalau teman-teman di sini agak ketutupan, tapi ada tanda panah di sini. Artinya ketika kita turun, itu tanda panahnya mengarah ke simbol ini. Nah, simbol ini terus setelah itu aktif. Ini artinya apa? Artinya -1 si ruangannya. Si mobil bornya ini berkurang 1 langkah. Oke, jadi kita tadi udah gali, tapi dia berkurang gara-gara si induk aliennya ini turun dan mengaktifkan simbol ini. Oke, nah kalau sampai si panahnya ini turun ke tanda tengkorak ini, artinya kita kalah ya guys. Nah, misi kita yang belum aku jelasin adalah kita harus secepat mungkin menaikkan yang hijau ini. Ya, yang hijau ini ceritanya adalah research. Jadi kita harus research terus sampai pol ke angka 12 ini sebelum si mothership-nya ini turun ke tengkorak. Oke, jadi kalau misalnya kita berhasil naik ke angka 12 sebelum sampai ke tengkorak, artinya kita menang. Tapi kalau mothership-nya ini sampai duluan ke tengkorak sebelum kita berhasil ke angka 12, kita langsung kalah. Oke. Nah, satu lagi hal yang belum aku jelasin, kalau misalnya ada satu pesawat kecil ini yang turun, terus kalau udah turun sampai pol ini, terus dia tembus ke kota Washington ini, artinya dia berhasil merusak kota kita, terus damage-nya adalah 1 gitu. Jadi setiap 1 yang tembus ke kota, damage-nya 1. Kalau misalnya damage terus sampai dia ke tengkorak, nah artinya kita juga kalah pada saat itu juga. Oke. Oke, tadi kita udah ngeberesin semuanya tentang si mothership-nya, artinya sekarang kita bisa main lagi. Nah, kita kocok semua dadunya, tapi jangan lupa kita punya kekuatan untuk Washington DC ini. 1 dadu putih kita singkirin dulu ke angka 6, terus yang lainnya kita acak. Oke, 2, 3, 5, 6.
Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Yang jelas kita harus cepat-cepat naikin riset kita. Terus kalau aku ngelihat ke depan, di sini ada lagi -2 untuk bornya. Jadi kalau bisa kita secepat mungkin ngegali lebih dalam. Tapi coba kita lihat apakah dadunya memungkinkan sama apakah masih aman ya, karena setiap kita meletakkan dadu kan dia semua turun gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya kita pakai angka 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, menarik. Menarik sekali. Karena artinya kita bakal berhenti di yang ada gambar ledakan-ledakan ini ya guys. Itu nanti kita bisa menyerang si pesawatnya. Nah kalau kita mau menyerang itu kita taruh di ruangan yang warna oranye. Oke, berarti untuk yang 6 dadu ini, 6 abu-abu, aku mau taruh dia di 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kan ularnya ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taruh di sini. Terus turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi jangan lupa untuk yang turun adalah pesawat yang ada di kolom yang sama dengan dadu yang baru aja kita taruh. Buat yang 5-nya aku taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tapi karena kita -1 jadi 4 ya, cuma 4 aja jalannya. Terus untuk yang 6-nya 6 putih, bentar, untuk yang lainnya aku pakai nggak ini, karena kan kalau putih nanti kita harus acak semuanya ya. Oke, enggak, jadi kita pakai yang 6 dulu warna putih untuk taruh di sini yang oranye. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena putih kita acak semua. Wow. Nice. Oke. Jadi untuk yang satunya kita taruh di yang hitam. Artinya kalau yang di hitam kan tadi kita udah jelasin dia ngurangin langkah dari si pesawatnya. Jadi karena 1 dikurangi 1, 0. Jadi untuk yang 2 pesawat ini nggak jalan. Jadi peraturannya yang jalan itu adalah semua pesawat yang ada di kolom tersebut. Jadi kalau ada 2 pesawat ternyata dia bakal jalan juga. Jadi karena kita nggak jalan, jadi mereka berdua juga nggak jalan. Oke, terus sekarang untuk yang 6-nya aku taruh dia di oh iya benar, bisa deh kita taruh di sini karena dia ini menghadap ke sana ya, jadi agak bingung tadi ini udah kebuka apa belum gitu ruangannya. Nah di sini kan nggak ada pesawatnya, jadi nggak ada yang turun gitu. Oke, karena kita semua udah pakai dadunya, sekarang kita aktifkan. Pertama untuk yang 2 ini udah nggak kepake. Terus selanjutnya kita mau, nah ini kita mau serang beberapa pesawat yang ada di papan ini. Caranya pakai yang warna ruangan yang warna oranye. Nah kalau teman-teman ada di sini ada beberapa titik yang di sana ada gambar ledakan-ledakan. Itu kalau ada pesawat yang berhenti di situ, artinya kita bisa ledakin pesawat-pesawatnya. Caranya adalah sekali lagi dengan kita taruh dadu di ruangan yang warna oranye, terus kita lihat nilainya adalah 6 dadunya, tapi untuk yang ruangan ini dikurangi 2. Jadi 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi setiap pesawat yang dia berhenti di ledakan yang angkanya itu maksimal 4, dia bakal meledak. Ya, sekali lagi kenapa 4? Karena nilai kita adalah 4.
Jadi di sini dia berdiri di ledakan, nilainya 4, jadi dia balik ke emaknya, ke induknya. Oke. Terus yang kedua adalah ini, dia juga berhenti di ledakan, nilainya 2, dia kan kurang dari 4 ya. Jadi dia meledak. Jadi maksimal 4. Artinya kalau sama dengan 4 juga dia meledak. Berarti yang ini udah selesai. Sekarang aku mau pakai yang ngegali ini. Jangan lupa untuk ngegali itu kita butuh 1 energi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang terakhir adalah ini kita mau untuk yang biru ini kita mau bikin robot. Oke, jadi untuk robot itu adalah dadu yang warna biru ini. Nah, ketika kita meletakkan dadu di ruangan warna biru itu, angkanya kan 6. Artinya robot kita bakal bernilai 6 juga. Oke, jadi ini udah kita pakai. Nah, robotnya ini kita boleh letakkan dimanapun. Nah, aku mau taruh dia di di sini aja, di ruangan yang warna kuning. Nah, artinya apa? Artinya setiap kita butuh ruangan kuning ini, si robotnya udah menyediakan angka 6 ini gitu. Jadi nanti ketika kita di ronde selanjutnya, kita bisa pakai si ruangan ini dengan angka 6 gitu. Dan terus setelah itu tapi di sini ruangannya itu butuh 2 energi. Oke, jadi sekarang energi kita udah semakin menipis. Tapi kita udah punya robot buat menghasilkan energi ini secara otomatis ya. Oke. Sekarang karena semua dadunya udah kita aktifkan, jadi sekarang untuk pesawatnya dia turun, pesawat induknya, dan dia efeknya adalah 2 pesawat putih. Nah, artinya kita tambah 2 pesawat putih di sini. Oke. Nah, terus tadi ada satu step yang kita nggak lakukan karena tadi kan nggak ada pesawat-pesawat ya yang ada di pesawat induknya ini. Jadi kita lakukan step itu setelah kita turunin pesawatnya, terus kita aktifin yang ada di sebelah kanan ini. Setelah itu kita spawn ulang si pesawat-pesawat aliennya. Caranya adalah pertama kita lihat dulu mana slot yang kosong. Oke. Nah, kebetulan di sini semua slotnya kosong, kelima-limanya kosong. Terus selanjutnya kita lihat kolom yang nggak ada pesawat lainnya. Jadi ada 3 kolom di sini yang nggak ada pesawatnya, yaitu yang ini, dan ini. Gitu kan. Nah, kalau situasinya adalah sama kayak gini, itu artinya kita boleh menentukan mau nge-spawn di yang mana. Gitu. Tapi karena pesawat kita ada 4 ya kan, sedangkan kolom yang kosong ada 3, jadi kita nggak bisa milih juga. Jadi pertama untuk yang kita taruh adalah yang warna ungu dulu sebelum yang warna putih. Jadi yang ungu taruh di sini karena kosong. Terus yang di sini karena kolomnya kosong juga. Terus yang selanjutnya putih juga ke sini karena kolomnya kosong juga. Nah, setelah itu masih ada 2 slot yang kosong. Sedangkan masih ada 1 pesawat yang tersisa. Artinya dia bakal menempati tempat yang ada pesawatnya, tapi di tempat yang paling rendah. Oke, jadi di sini ada 2 slot yang semua ada pesawatnya, tapi pesawat yang paling rendah adalah di kolom yang ini. Jadi dia bakal spawn di sini. Oke, jadi semuanya udah kita spawn ulang. Artinya kita bisa acak lagi dadu kita. Untuk yang 6 putihnya jangan lupa karena kita main di Washington. Oke, ini kita mulai rame nih. Pesawat-pesawat kita mulai rame. Dan riset kita masih di posisi 0.
Jadi kita harus lumayan ngebut juga buat resetnya. Nah, untuk reset itu kita harus pakai ruangan-ruangan yang warna hijau. Jadi di sini ada hijau, hijau, hijau. Nah, tapi perbedaan antara ruangan yang satu-satu ini dengan ruangan yang dia jadi satu ini, ya kan, dia ada 3 kotak tapi dia gandeng semuanya jadi satu ruangan. Itu adalah supaya ruangan ini bisa aktif, itu semua slotnya, semua ruangannya harus kita isi sama dadu. Kalau misalnya ada satu aja ruangan yang nggak terisi, artinya dia nggak aktif. Oke, dan untuk ruangan ini kebetulan dia bakal memakan 5 energi, guys. Kita bisa pakai satu di sini, tapi memakan 3 energi. Atau kita bisa pakai 3 ruangan ini, tapi dia makan 5 energi. Kalau kita taruh 6-nya di sini, berarti dia bakal turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kayaknya kita mau taruh dulu yang angka 6 warna putih. Terus kita lihat nanti yang keluar dadu-dadu apa ya. Jadi kita taruh dulu di sini. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita berhenti di panah ke kiri, jadi geser ke kiri. Terus sekarang warna putih kita acak ulang. Oke, ada 2, ada 5, ada 6. Kalau misalnya 5-nya aku taruh di yang hijau ini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti kalau 6, aduh, sorry guys, ini 6 ya tadi ya. Berarti kalau 6 dia bakal berhenti di sini. Nah, untuk yang ini tuh simbol kalau misalnya ada pesawat yang berhenti di sini, itu pesawat induknya bakal turun 1 langkah. Oke, tapi positifnya kalau kita misalnya kalau si pesawatnya itu turun gara-gara simbol, itu untuk efek yang ada di sebelah kanannya ini dia nggak aktif. Oke, nggak kayak kalau kita di akhir ronde. Tapi untuk negatifnya adalah kita kehilangan 1 ronde. Karena kalau misalnya kita berhenti di sini, itu kan dia turun. Nah, nanti di akhir ronde ini dia bakal turun lagi, guys. Jadi kayak kita kehilangan satu ronde lah, gitu kan. Artinya dia turunnya jadi lebih cepat. Oke, tapi di sisi lain kalau misalnya kita taruh dadu angka 6 di kotak yang hijau ini, itu kita bisa lebih ngebut lagi untuk naikin reset kita, guys. Jadi itu dilemanya, apakah kita mau mempercepat turunnya ini tapi kita bisa naik lebih cepat juga di resetnya. Oke, kalau gitu kayaknya aku mau ngebut aja di resetnya, karena gimana pun juga kan kita memang misinya adalah menaikkan reset kita sampai paling atas ini kan, misi utamanya kita. Jadi kita mau taruh dadu 6 ini di ruangan yang hijau ini. Jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus jadi karena kita berhenti di simbol mothership ini, jadi dia harus turun juga 1 langkah. Nah, karena kita turunnya itu sekali lagi karena simbol ini, jadinya untuk simbol-simbol yang ada di sebelah kanan ini nggak aktif. Oke, terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus artinya kita masih tersisa 3 dadu. Untuk yang 5, kayaknya aku mau taruh dia di sini untuk bikin robot lagi. Tapi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih aman. Kita mau bikin robot buat
mengotomasi si resetnya deh kayaknya. Oke, jadi aku mau taruh di situ. Nah, jadi kan tadi aku bilang kalau dari satu kolom itu nggak boleh ada lebih dari satu dadu. Tapi untuk yang robot ini dia nggak dihitung sebagai dadu ya guys. Dia dihitungnya sebagai ya dadu tapi perannya dia robot, bukan termasuk dari dadu yang warna abu-abu atau yang warna putih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sisa 2 dadu. Kayaknya nggak ada salahnya kalau kita gali ini, walaupun cuma 2 langkah. 1, 2, 1, 2. Oke, terus yang ini kita taruh aja di sini deh. Oke, nggak apa. 1, 2, 1, 2. Oke, jadi semuanya udah kita pakai dadunya. Sekarang kita aktifkan masing-masing ruangannya. Pertama aku mau aktifin yang mana dulu nih? Oke, kita aktifin yang robotnya dulu. Oh, jadi tadi aku sempat lupa. Kalau robot ini tadi di akhir ronde ini seharusnya kita harus lurusin dulu. Artinya kalau lurus ini dia udah bisa dipakai. Oke. Nah, jadi kita mau pakai si robotnya ini. Dia angkanya 6, tapi ruangannya dikurangi 1. Jadi kita dapat 5 energi. Jadi 2 tambah 5 jadi 7. Nah, karena dia udah dipakai, jadi robotnya bakal berkurang 1 angka ya. 6 jadi 5. Dan untuk posisinya kita taruh di miring kayak gini, supaya kita tahu kalau dia udah kita pakai. Oke. Terus sekarang kita mau reset deh. Sekarang aku mau pakai dulu yang ini. Jadi cara reset itu adalah gini guys. Pertama kita lihat dulu angka dari dadunya itu berapa yang ada di ruangan reset itu. Jadi ruangan reset itu adalah yang warna hijau, ruangan warna hijau. Karena angkanya 6, jadi kita bisa reset sebanyak 6 poin. Nah, kalau teman-teman di sini, ini kan ada angka-angka nih. Nah, karena kita bisa reset 6 poin, artinya kita bisa naik ke titik yang juga angkanya 6. Oke, jadi nggak boleh lebih. Kita bisa naik ke situ. Nah, kalau kita mau naik ke sana lagi, berarti ruangannya itu harus 9 juga. Nah, sekarang dia juga butuh 1 energi. Jadi ini udah selesai. Nah, untuk yang di sini kita juga ada reset. Jadi poinnya 6 tapi ditambah 1. Oke, dan dia memakan 2 energi. 1, 2. Jadi 6 tambah 1 adalah 7. Jadi poin untuk reset di ruangan ini adalah 7. Nah, jadi untuk ke atas ini kan bisa ya. 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. Oke, jadi 7 itu udah kita pakai semua poinnya. Jadi kita udah nggak bisa lagi naik ke atasnya karena dia harus berarti butuh 8 poin untuk resetnya, bukan 7. Oke, berarti untuk ini udah selesai. Sekarang kita pakai untuk ini, ngegali. Cuman 2 aja, 1, 2. Tapi sebenarnya agak rugi juga sih karena kita harus tetap makan 1 energi. Terus untuk yang robotnya kita pakai 2 energi. Terus untuk yang angka 5 ini kita pakai robotnya, berarti angka 5 juga kita pakai untuk reset di sini. Dan kalau pertama kali kita taruh robot, sekali lagi kita harus dalam posisi miring, artinya kita nggak bisa pakai di ronde ini. Dia bakal siap di ronde berikutnya. Oke, terus sekarang ini terakhir 2 dikurangi 1, kita tambah 1 energi aja. Nah, kita udah mengaktifkan semua dadu-dadunya. Sekarang akhir ronde, artinya dia harus turun 1.
kita skip yang ini ya tadi, terus tapi untuk yang ini dia aktif. Nah, untuk yang simbol ini artinya kota kita hancur 1 poin. Jadi kita dapat damage 1 ya untuk si kota Washington DC ini. Oke, terus nggak ada pesawat yang harus kita respawn. Jadi kita bisa langsung main lagi, tapi sebelumnya kita lurusin dulu semua robot-robotnya yang artinya kita bisa pakai di ronde setelahnya. Oke, kita sisihin untuk yang 6 putih. Oke, sekarang karena kita udah lumayan ngebut di resetnya, aku pengen kita mengatasi masalah-masalah si alien ini guys. Gimana caranya kita bisa nyerang beberapa pesawat-pesawat ini, karena kalau kita lihat di sini udah mulai mendekat ya. Kita bisa turun 1 pakai yang angka 2 ini, kita taruh di item ini supaya dia turun ke ledakan yang ini. Terus kita bisa taruh yang mana lagi? Kita bisa taruh yang 3 ini di sini kali ya. Di tempat yang kosong ini bisa kita taruh juga sih. Tapi kita bisa taruh di mana aja. Untuk dadu-dadunya bisa kita taruh mana aja, tapi kita bisa nanti ketika di fase kita harus mengaktifkan dadunya itu, kita bisa memilih buat nggak mengaktifkan. Jadi kita punya pilihan untuk nggak mengaktifkan ruangan walaupun kita taruh dadu di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menarik nih. Oke, jadi aku pengen taruh yang 2 ini di sini aja, di yang hitam. Jadi 2 dikurangi 1, jadi mereka cuman turun 1 langkah. Oke, jadi kita udah memposisikan dia di ledakan yang ini. Terus kita mau memposisikan ini, kita taruh di sini ya. Ini yang buat menyerangnya. Kita taruh di ruangan yang warna oranye. Karena dia udah kebuka ya, kita udah gali ruangan itu, jadi bisa kita pakai. Terus tapi dia harus jalan 6, ini pas banget 1, 2, 3, 4, 5, 6 di ledakan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini tuh kosong nih, nggak ada pesawat sama sekali. Kita bisa reset di sini tanpa harus ada pesawat yang turun. Lumayan karena nilainya 6. Tapi kita juga butuh yang 3 ini buat naruh si putih ini 1, 2, 3 ke ledakan itu. Tapi kan karena dua-duanya putih, jadi kita harus pilih salah satu ya, karena kalau udah kita taruh putih, yang lainnya bakal kita acak ulang. Jadi kayaknya untuk sekarang, sekali lagi karena tadi riset kita juga udah lumayan ngebut, jadi aku pilih untuk sekarang fokus ke nyerang-nyerang aja. Dia 3-nya aku taruh di sini aja, nggak apa. Walaupun nanti kayaknya kita nggak pakai ruangan itu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, karena kita pakai putih. Oke, 6 lagi. 6 semua. Waduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, lumayan. 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk yang 6 ini aku taruh di sini. Jadi peraturannya untuk ngegali itu walaupun dia angkanya 6, tapi kita nggak harus taruh dia di langkah ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 kan maksimalnya bisa di sini. Tapi kalau 6 ini kita bisa taruh di langkah yang kurang dari 6. Jadi kita bisa taruh di 1, 2, 3, 4 aja. Di langkah ke-4 aja kita bisa taruh dadunya di situ. Oke, tapi bentar, kita harus hitung kita butuh energi berapa nih di ronde ini. 1,
2, 3, 4. Oke, kayaknya cukup karena kita nanti juga menghasilkan energi dari robot ini. Jadi dia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia juga pas di tempat ledakan ya. Oke, nah untuk yang 6 ini kita taruh di reset ini. Lumayan karena angkanya 6, lumayan gede. Tapi kita beruntung karena di sini nggak ada pesawat sama sekali. Oke, nice. Sekarang semuanya udah kita masukin dadu-dadunya. Sekarang kita aktifin. Pertama yang ini udah kita pakai. Terus kita mau pakai si robotnya ini dulu. 5 kurangi 1, 4. 1, 2, 3, 4 energi. Kita udah pakai, artinya kita kurangi 1, 5 jadi 4. Terus kita miringin, artinya udah kita pakai. Terus, oh untuk yang ini juga kita kayaknya nggak mau pakai ruangannya. Jadi kita singkirin aja. Terus kita gali yang ini 1, 2, 3, 4. Tapi jangan lupa kita menghabiskan 1 energi. Nah menurut perhitunganku kayaknya kita bakal mepet banget nih untuk energinya. Kita bakal makan 6 energi di ronde ini. Oke, terus kita reset dulu sebelum kita serang pesawat-pesawatnya. Di sini 5. Jadi bentar aku hitung dulu. Oke, jadi untuk yang 5 ini dia makan 1 energi untuk reset 5 poin. Jadi 1 ditambah 4, 5. Oke, jadi kita berhenti di situ. Ini udah kepake, jadi 5 jadi 4. Kita miringin. Terus sekarang reset yang ini. Jadi kalau misalnya ruangannya itu kepisah kayak gini, kita harus satu-satu ya guys. Menyelesaikan ruangannya, kita nggak boleh gabung. Misalnya tadi di sini 5, di sini 6, itu bukan poin kita resetnya 11, itu nggak kayak gitu ya. Jadi di sini tetap 5, di sini 6. Atau 7 sebenarnya. 6 tambah 1, di sini ada tulisan plus 1. Artinya kita bisa reset sebanyak 7 poin di ruangan ini. 1 tambah 3, 4, tambah 2, 6, tambah 1, 7. Oke, tapi dia harus memakan 2 energi. 1, 2. Selesai. Terus, nah sekarang baru kita bisa menyerang. Dia butuh 2 energi, jadi energi kita habis benar-benar di 0. Terus sekarang kekuatan menyerang kita adalah 6 ditambah 2. Jadi sebenarnya kekuatan menyerang kita 8. Oke, kita bisa serang ini. Dia kekuatannya 6. Jadi kita bisa serang pesawat yang putih ini. Nah, kalau yang putih ini, dia nggak balik ke induk guys. Dia benar-benar hilang. Dia keluar dari papan sebelum nanti dia bisa spawn lagi ketika kita turun ke sini ya. Yang ada simbol-simbol ini. Nah, tapi untuk yang si ungu ini, dia bakal balik ke induknya. Kayak ini, nilainya 3, berarti kita bisa kalahin. Terus yang ini nilainya 6 juga kita bisa kalahin. Terus yang ini 4 juga bisa kita kalahin. Oke, jadi ini udah kita pakai juga. Kita udah pakai semua. Artinya untuk ronde ini selesai. Kita turunin 1. Efeknya adalah tambah 1 putih. Terus kita respawn pesawat-pesawat ini ke slot-slotnya. Nah, pertama kita cari kolom yang kosong. Di sini kosong, kita spawn di situ. Yang sini kosong, kita spawn di situ. Nah, untuk yang ini dia bakal nge-spawn di slot yang pesawatnya paling rendah. Jadi dia bakal nge-spawn di sini. Oke, kita lurusin dulu robot-robotnya. Terus untuk di awal kita sisihkan 6 putih.
Jadi di sini aku bisa bilang untuk riset kita lumayan ngebut sih guys. Tapi mungkin karena ini juga efek dari kita mainnya di level yang nggak terlalu sulit ya. Jadi untuk permainan juga lumayan smooth. Jadi kalau teman-teman udah punya gamenya atau beli gamenya, teman-teman bisa eksperimen dengan berbagai tingkat kesulitan yang ditawarkan sama game ini. Kalau sekarang kita reset, itu di sini dadunya cuma 4, kita nggak bisa naik ke sini karena dia butuh 6. Jadi kita bisa taruh di 6-nya ini di sini, tapi dia bakal turun ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih aman juga, karena kalau kita 6 di sini, 6 tambah 1, terusnya tambah 1 berarti bisa sampai sini. Terus dia 4 berarti bisa naik ke 3. Atau kita bisa juga sih, kalau mau nekat, kita isi semua. Karena kita punya 3 dadu yang angkanya lumayan besar. Tapi kalau kita taruh 3 dadu di sini, yang angkanya besar-besar, misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pakai 5 di sini, turunnya ke sini. Masih aman. Tapi kita kalau udah taruh 5 di sini, harus taruh 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tembus. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Oh, bukan, salah. Ini kolomnya di sini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini robot kita tuh udah lumayan sedikit ya. Dia cuma 4. Jadi 4 dikurangi 1 malahan. Jadi cuma 3 doang, kita nambah energinya. Kayaknya kita harus nambah 1 energi lagi di sini atau di sini. Dia plus 1. Oke, kalau gitu aku mau taruh 3-nya dulu di sini karena dia udah kita gali juga ya. 3 berarti 1, 2, 3. Terus aku mau taruh 6-nya, tapi yang putih aja. Karena di sini angkanya gede-gede ya, jadi siapa tahu nanti kita bisa dapat dadu yang nggak terlalu gede angka-angkanya dengan kita taruh angka 6 di sini, yang warna putih maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus berarti kita acak ulang. Oke. Oke. Pas nih. Jadi kalau misalnya aku taruh 3 di... Oh, benar. Taruh 3 di... Ya di sini kali ya. Pokoknya di kolom yang ini. Itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semuanya ada di spot ledakan. Terus aku taruh 5-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, pas nih sebenarnya. Kita bisa ledakin 3 pesawat. Tapi kita hitung dulu apakah energi kita cukup. Ini butuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 energi, sekarang energi kita 0, tapi kita bakal ngeproduksi 3 sama 4. Kita bakal ngeproduksi 7. 7 energi, kita menghabiskan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, jadi itu rencana kita. Yang 3-nya ini kita taruh aja terserah di sini. Walaupun nanti kita nggak pakai ya ruangannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus untuk yang 1 ini kita taruh aja di sini.
supaya dia nggak jalan. Terus yang 5-nya kita taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya udah keluar dari dadunya. Sekarang kita aktifkan. Kita udah selesai sama yang ini. Terus yang 3 ini aku juga nggak mau pakai. Ups. Terus kita produksi dulu si energinya. Jadi dia 3 tambah 1, 4 energi. Terus yang ini 4 dikurangi 1. Tuh 2, 3. Dia udah kepake, jadi 4 jadi 3, kita miringin. Oke. Terus sekarang kita reset dulu. Di sini dulu. Dia 6 tambah 1, 7 poin. Ya 6 tambah 1, 7. Dia menghabiskan 2 energi. Terus untuk yang ini dia 4. Jadi sayangnya kita cuma bisa naik ke angka 3 ya. Jadi kita agak buang-buang 1 poin, tapi nggak apa-apa. Dia memakan 1 energi. 4-nya udah selesai, berarti jadi 3. Terus yang terakhir ini kita bakal serang beberapa pesawat. Dia nilainya adalah 5 tambah 2. Berarti 7. Attack kita 7. Di sini 6. Dia mundur. Di sini 4 dia mundur. Di sini 3 dia mundur. Terus yang 6 ini dia out. Oke, jadi tersisa 1. Lumayan good job. Oke, tapi jangan lupa kita harus menghabiskan 2 energi. Selesai. Oke, sekarang artinya semua ruangannya udah kita aktif. Terus berarti kita turunin 1 untuk mothership-nya. Efeknya adalah dia berkurang 1 step untuk si mobil kendaraan bornya ini. Terus kita spawn ulang untuk pesawat-pesawatnya. Di sini ada 3 yang kolomnya kosong semua, berarti mereka bakal menempati tempat itu. Oke, selesai. Kita lurusin robot-robotnya. Sekarang kita bisa main lagi. Sisihin dulu untuk yang 6-nya, 6 putih. Satu, 2, 5, 6. Oke, kita kurang beberapa langkah lagi ya sebelum kita bisa menang. Jadi kalau kita berhasil, begitu kita berhasil menyentuh reset yang paling atas ini, kita langsung menang saat itu juga. Begitu juga kalau misalnya kita di sini udah sampai ke tengkorak, atau yang di sini juga udah sampai ke tengkorak, itu kita kalah juga di saat itu juga. Oke, kita butuh 3. Kita bakal reset 3 juga di sini. Butuh 5 untuk naik ke yang sini. Kita punya angka 5, kita bisa taruh di sini. Bahkan dia plus 1 ya. Jadi kita bisa 5 terus ke poin yang 1 ini berarti kan 6. Oke. Kalau kita taruh 5 di situ, 1, 2, 3, 4, 5. Masih aman. Cuman kita lumayan tipis di energi. Kita masih produksi 2 dikurangi 1, produksinya 2. Dan kalau kita ngelihat ke depan, di sini kalau si mothership-nya turun, dia bakal ngurangin 1 poin reset. Ya kan, yang hijau ini adalah poin reset kita. Negatif 1. Artinya nanti kita bakal ngurangin 1 step di resetnya. Kalau gitu kita kebutin aja untuk resetnya kayaknya. Oke. 5-nya kita taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang berarti kita butuh 3 energi. Kita tadi ngeproduksi
2, berarti nanti energi kita ada 2. Masih cukup. Tapi kita terus mau ngapain sama sisa dadu yang lain? Sebenarnya untuk robot-robot ini tuh bisa kita tumpuk pakai dadu yang lain. Jadi sebelum dia habis, kita bisa tumpuk pakai dadu yang lain. Jadi kan nanti kalau misalnya kita udah nilainya udah 1, dia bakal hilang robotnya. Tapi sebelum habis, dia bisa kita tumpuk. Istilahnya kesenggol. Terus robotnya kita eliminasi gitu. Aduh, ini 6 semua guys. Swear. Jadi untuk yang 6-nya kita bisa taruh dia di sini, ngegantiin si robotnya ini atau di sini. Jadi mana yang lebih aman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua-duanya masih aman, antara di sini atau di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita taruh 6-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita bikin robot yang baru. Pakai yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih aman juga. Tapi karena dia putih, kita harus lihat dulu apakah masih ada dadu yang mau kita pakai di sini. Satunya bisa kita pakai di sini ya, karena dia udah hampir menyentuh kota Washington. Oke, jadi untuk satunya kita taruh di sini. Jadi dia nggak jalan. Terus yang 6-nya kita taruh di sini. Dia jalan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena putih, kita acak. Oke. 2 kurangi 1. 1. Oke, semuanya udah keluar. Sekarang kita sisihkan yang ini dulu karena udah selesai. Terus kita mau nambah energi dulu. 3 dikurangi 1 berarti 1, 2. Dia udah kepake. 3 jadi 2. Posisinya miring. Terus ini juga energi ya. 6 dikurangi 1, 5. Nah kebetulan ini kalau 4 tambah 5 kita mentok. Untuk energinya kita nggak bisa tambah lagi ya. Mentoknya ada di angka 9. Terus kita bikin robot. Robotnya ini mau aku taruh di antara ini atau ini. Karena kan untuk dadu robot itu cuma ada 2 ya. Jadi kalau misalnya kita udah 2, artinya kita hanya bisa ngeganti salah satu dari 2 robot yang udah kita taruh itu. Jadi kita pakai dulu aja. Untuk robotnya 3, berarti naik ke angka 3. Dia makan 1 energi. Kayak 3 jadi 2. Terus yang ini 5 ditambah 1. Jadi 6 ya. Ini 5 tambah 1, 6. Oke, terus dia makan 2 energi. Selesai. Nah, untuk robotnya ini aku agak sedikit dilema antara mau kita tambah di sini atau di sini. Kayaknya kita mau tambah di kuning aja. Jadi untuk yang kuning ini kita ganti aja dari 2 ke 6 sesuai angka dadu yang ada di ruangan robot itu. Oke, semuanya udah kita aktifin. Sekarang dia turun. Nah, kalau turun ini kan ada satu pesawat yang kayak nabrak tuh kan. Artinya dia naik ke situ.
naik ke slot di atasnya, terus dia turun. Dia efeknya adalah -1 reset. Jadi kita turun lagi 1 step di reset kita, terus nggak ada pesawat yang kita harus spawn. Kita lurusin dadu-dadu robotnya, terus kita main lagi. 6 putihnya kita sisihkan, kita simpan dulu. Oke, jadi dia butuh 13 untuk kita sampai ke atas ya. Nah, 13 ini berarti hanya bisa kita capai dengan kita pakai ruangan-ruangan yang lebih dari satu ini, antara ini atau ini. Tapi karena yang ini belum kebuka ya, belum kita gali, jadi satu-satunya pilihan adalah kita pakai ruangan yang 3 ruang ini. Dan kita butuhnya 13 buat sampai ke atas. Karena sekali lagi untuk reset itu nggak bisa kita tambah ya, jadi nggak bisa kita tambah ruangan ini, tambah ruangan ini, terus tambah ruangan ini gitu, bukan kayak gitu. Jadi untuk satu ruangan itu kita selesaikan, terus satu ruangan lagi kita selesaikan. Tapi kalau kita mau isi semua yang ada di sini, kayaknya kita harus mengorbankan beberapa damage ke kota kita ya. Karena untuk angka-angka yang di sini, kita lihat di sini 13. Berarti kalau 13 itu 6 tambah 5 11, 11 tambah 3, 11 tambah 4. Karena di sini kan 6-nya putih ya, jadi kita nggak bisa pakai yang 3 ini, mungkin jadi 10 15. Kalau 15 lebih dari cukup ke angka 13. Tapi kalau misalnya kita taruh 6-nya di sini masih 1 2 3 4 5 6. Oke, aman. Terus kalau kita taruh 4-nya di sini, dia bakal nembus ke kota. Kalau kita taruh 4 di sini, oh kayaknya kita tapi karena kita bisa menang, jadi kayaknya nggak apa-apa, kita korbanin 2 damage ke kota kita. Oh, 1 aja bisa, 1 damage. Karena 4-nya bisa kita taruh sini, 1 2 3 4, tapi dia bakal turun 1. Nggak apa-apa, karena sekali lagi kita bisa menang di ronde ini. Oke, berarti sebelum kita taruh 6-nya, kita taruh dulu untuk dadu-dadu yang mau kita pakai. 5 di sini. Oke, bentar, tapi kita bakal pakai 5 energi buat ngaktifin ruangan ini. Kita sekarang punya 6 energi, ditambah ini, oke masih banyak. Oke, berarti 5, 1 2 3. Nah, dia udah tembus di kota Washington, berarti dia ngasih damage 1 ke kota kita. Nggak apa-apa. Terus 4-nya kita pakai di sini, 1 2 3 4. Nah, dia turun 1. Terus yang 6-nya, oke bentar, untuk yang lainnya ini, untuk yang 1 kita mau pakai nggak? Ya nggak apa-apa, kita pakai dulu di sini deh. 1 kita taruh di item, jadi dia nggak jalan. 6-nya kita pakai di sini. 1 2 3 4 5 6. Oke, ini udah di ujung tanduk juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa menang di ronde ini. Terus kita acak dulu. Wow. 6 nih. Kita taruh di sini berarti. 1 2 3 4 5. Oke, semuanya udah
kita taruh. Ini selesai. Terus, nah ini kita harus makan 5 energi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 energi, dia jumlah ruangannya adalah 15, ya kan? 5 tambah 6 tambah 4. Karena 15, kita bisa naik 1, terus tambah 12, 13. Jadi peraturannya begitu kita mencapai titik riset yang paling tinggi, di saat itu pula kita udah menang, guys. Ya, jadi kita kayak nggak harus nungguin yang lainnya aktif atau kita harus nyelesain semuanya dulu baru kita menang, tapi begitu dia nyampe ke atas kita udah menang. Jadi itu satu permainan lengkap dari game Under Falling Skies. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini feel-nya hampir kayak kita main kayak video game gitu ya guys. Dan di sini bisa kerasa sih tegangnya gitu kan. Walaupun kita masih main di level 1, tapi ketika dia kayak semakin turun tuh kayak feel tegangnya dapet. Terus untuk yang si pesawat kecil-kecil ini juga lumayan bikin ketar-ketir. Tapi sekali lagi kita tadi baru main di level 1, dan untuk variasinya teman-teman bisa pilih atau tentukan sendiri levelnya. Teman-teman mau main yang paling sulit atau paling gampang atau yang di tengah-tengah. Terus untuk variasi lainnya tadi udah kita lihat di setup tadi, ada beberapa kota yang bisa kita pilih. Ada Roswell, ini kalau teman-teman baru pertama kali belajar main Under Falling Skies, itu direkomendasikan untuk pakai city yang Roswell ini. Terus ada juga kota New York. Terus ada juga peraturan yang kalau misalnya kita kalah di game ini dan kita pakai Washington DC, itu kita bisa pilih juga untuk pakai yang ada di baliknya. Jadi masing-masing kota ini ada baliknya, dan dia itu mempermudah permainan kita ya. Jadi kekuatannya ini jadi lebih mudah lagi. Dan kalau di sini ada bintang setengah, itu mengurangi level kita. Jadi kalau misalnya di sini level 1 dikurangi setengah. Jadi kalau kita balik, itu kita main di level setengah. Oke, jadi nggak ada 1. Oke, jadi itu untuk variasi permainannya. Dan juga di game ini ada yang namanya campaign, guys. Aku tunjukin sedikit tentang campaign game ini. Nah, di sini tuh masih banyak banget komponen-komponennya. Nah, di sini ceritanya tuh ada kayak ceritanya, dan kita bisa pakai karakter-karakter gitu buat kayak kekuatan-kekuatan khusus. Nanti ada kayak semacam ceritanya yang kita bisa kayak oke, di campaign di skenario ini udah selesai, terus kita nanti bakal unlock untuk skenario selanjutnya. Tapi jujur aku belum pernah main versi campaign-nya karena aku udah nyaman pakai mode yang tanpa campaign ya. Tapi jadi itu bikin gamenya lebih bervariasi lagi. Jadi kayak kita nggak cepet bikin kita bosen sama game ini. Itu tadi permainan lengkap sekaligus tutorial tipis-tipis dari board game Under Falling Skies. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar Under Falling Skies atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video alam board game berikutnya.